Setelah Musa meninggal, Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan menugaskan dia untuk membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Kota pertama yang harus mereka taklukkan adalah Yeriko, kota yang memiliki tembok besar dan kuat. Sebelum menyerang, Yosua mengutus 2 pengintai untuk melihat keadaan kota Yeriko. Pada saat raja menyadari keberadaan kedua pengintai itu, mereka disembunyikan oleh Rahab, seorang perempuan yang tinggal di tembok Yeriko. Rahab percaya bahwa Tuhan menyertai Israel dan karena itu ia melindungi mereka. Sebagai balasan, para mata-mata berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya ketika Yeriko jatuh. Tidak lama setelah itu, Yosua melihat seorang laki-laki berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekat dan bertanya, "Apakah engkau kawan atau lawan kami?" Jawabnya, "Aku adalah panglima bala tentara Tuhan." Saat itu Yosua sujud ke tanah dan menyembah. Panglima itu memerintahkan Yosua untuk menanggalkan kasutnya sebab tempat itu kudus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yosua tidak berperang sendirian, Allah hadir di tengah mereka. Setelah itu Tuhan memberikan perintah tentang cara menaklukkan Yeriko. Selama 6 hari, bangsa Israel harus mengelilingi kota 1 kali setiap hari. Sementara para imam meniup sangkakala dan membawa tabut perjanjian. Sementara itu orang-orang Yeriko dan para prajuritnya bingung dan heran. Mereka melihat bangsa Israel hanya berjalan mengelilingi kota tanpa menyerang. Dan tibalah hari ke-7, hari yang berbeda dari sebelumnya. Bangsa Israel bersiap lebih awal dan mulai mengelilingi kota 7 kali. Ketika sangkakala ditiup panjang dan Yosua memberi aba-aba, seluruh umat bersorak dengan keras dan tembok Yeriko pun runtuh. Bangsa Israel masuk dan menaklukkan kota itu sesuai dengan perintah Tuhan. Rahab dan keluarganya diselamatkan seperti yang telah dijanjikan para mata-mata. Peristiwa ini membuktikan bahwa kemenangan Israel bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang memimpin dan memberi kemenangan kepada umatnya. Setelah bangsa Israel menaklukkan banyak wilayah di tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Yosua untuk membagi tanah itu sebagai milik pusaka bagi 12 suku Israel. Tanah Kanaan kini menjadi tempat tinggal bagi umat Tuhan, seperti janji yang Ia berikan kepada Abraham. Sebelum bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, Musa sudah membagi tanah di sebelah timur Sungai Yordan untuk 3 suku. Ruben menepati wilayah paling selatan di sekitar Laut Asin atau Laut Mati dan daerah Arnon. Gad berada di utara Ruben, meliputi kota Yeriko bagian timur, Sukot dan Rabot Gilead. Setengah suku Manasye mendapat bagian paling utara di daerah Basan dan Gilead dekat Gunung Hermon. Wilayah-wilayah ini dikenal subur dan luas, sangat cocok untuk ternak dan ladang. Dan sekarang bagian barat Sungai Yordan, 9 suku dan setengah suku Manasye menerima tanah di bagian barat. Pembagian dilakukan melalui undian di hadapan Tuhan di Silo. Simeon berada di bagian selatan di wilayah Yehuda sekitar Bersheba dan Kades Barnea. Yehuda, di atasnya wilayah besar meliputi Hebron, Betlehem hingga mendekati Laut Tengah di barat. Benyamin, di utara Yehuda di sekitar Yerusalem, Betel, dan Yeriko. Efraim berada di utara Benyamin meliputi Silo dan Sikem. Setengah suku Manasye di bagian barat bersebelahan dengan Efraim. Isakar di lembah Yisrael, daerah yang sangat subur di sekitar Gunung Tabor dan Betsean. Sebulon, di utara Isakar, wilayahnya mengarah ke barat laut. Asyer, di tepi Laut Tengah, meliputi daerah Tirus dan Akko. Naftali di bagian utara, dekat Danau Galilea Kineret. Suku Dan awalnya di barat daya, dekat Yafo dan Asdod, tetapi sebagian suku Dan pindah ke utara karena tekanan bangsa lain.
Suku Lewi tidak menerima tanah pusaka seperti suku-suku lainnya karena tugas mereka adalah melayani Tuhan di kemah suci dan kemudian di bait Allah. Sebagai gantinya Tuhan memerintahkan agar mereka diberi kota-kota untuk ditinggali dan tanah di sekitarnya untuk mengembalakan. Secara keseluruhan ada 48 kota yang diberikan kepada suku Lewi termasuk 6 kota perlindungan. Kota-kota ini dibagi menurut 3 kelompok keluarga Lewi. Kehat menerima kota-kota di wilayah Yehuda, Benyamin, dan Efraim termasuk Hebron dan Sikem. Gerson mendapat kota di daerah Isakar, Asyer, Naftali, dan di wilayah setengah suku Manasye di Basan termasuk Golan. Merari menerima kota di wilayah Ruben, Gad, dan Sebulon seperti Beser dan Ramot Gilead. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Yosua untuk menetapkan 6 kota perlindungan agar siapapun yang tidak sengaja membunuh seseorang dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh sebelum diadili dengan benar. Bilangan 35 ayat 11-12. Di timur sungai Yordan ada Beser, di wilayah suku Ruben berada di dataran tinggi padang gurun. Ramot Gilead, milik suku Gad terletak di daerah berbukit Gilead. Golan, di wilayah setengah suku Manasye, berada di daerah subur Basan. Sekarang di barat sungai Yordan, ada Kades, di wilayah Naftali di pegunungan Galilea Utara. Sikem, di daerah Efraim di antara gunung Ebal dan Gerisim. Hebron, di wilayah Yehuda di pegunungan selatan. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel belum memiliki raja. Tuhan lalu membangkitkan para hakim, bukan hanya pemimpin pengadilan tetapi juga penyelamat umat Israel dari penindasan bangsa-bangsa lain. Tugas mereka adalah memimpin, menegakkan keadilan, membebaskan Israel dari musuh, dan membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Berikut inilah para hakim yang Tuhan pilih.